Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam generasi hebat dimanapun kalian berada. Apa kabarnya nih? Masya Allah, Alhamdulillah hari ini sudah melewati 10 hari di bulan Ramadan. Masih semangat puasanya ya. Perkenankan hari ini podcast FHUPS edisi perdana spesial Bincang Ramadan bersama Dekan Fakultas Hukum UPS di bulan suci yang penuh mulia ini. Pada edisi perdana Bincang Ramadan ini kami hadirkan sosok yang istimewa untuk generasi hebat. Izinkan saya untuk menyapa narasumber. Beliau adalah Dekan Fakultas Hukum UPS Tegal. Beliau Bapak Dr. Ahmad Irwan Hamzani. Apa kabar Pak Irwan? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah lancar puasanya ya. Alhamdulillah Pak. Silakan Pak Irwan menyapa generasi hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga puasanya lancar-lancar saja dan Amin. dalam kondisi sehat walafiat. Amin. Generasi hebat, selama bulan Ramadan, podcast FHUPS akan selalu hadir dengan tema-tema yang menarik seputar puasa. Nah, kita mulai dengan tema yang paling mendasar, basic banget untuk kita ketahui. Pak Irwan, Selfie mau nanya nih, puasa ini kan wajib bagi umat muslim. Mengapa puasa itu diwajibkan? Kemudian bagaimana jika muslim tersebut tidak berpuasa? Ya. Jadi puasa ini dalam ajaran agama Islam itu termasuk rukun. Rukun itu sesuatu yang tidak boleh ditinggalkan. Rukun di antara rukun Islam yang 5 ya. Ini disebutkan langsung dalam Al-Quran maupun hadis ya. Di dalam Al-Quran tentang kewajiban puasa ini disebutkan di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183 sampai dengan 184. Kalau boleh saya kutip, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Ini menjadi dasar normatif bahwa puasa itu diwajibkan. Kemudian selain Al-Quran juga ada banyak hadis yang menyebutkan tentang kewajiban puasa, dan hadis yang paling banyak dikutip tentang puasa ini sebagai salah satu rukun Islam itu yaitu hadis Bunyal Islam ala khamsin syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus shalat wa ita'iz zakat wa hajjul bait wa shaum Ramadan. Yang artinya Islam dibangun atas 5 sendi. Pertama, bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah, bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, mengerjakan sholat, mengeluarkan zakat, pergi haji, dan mengerjakan puasa. Ya, persoalan urutannya ini beda-beda. Kadang puasa disebutkan sebagai urutan ketiga, keempat. Kalau di dalam hadis ini kelima. Tapi sama saja. Ya, jadi secara normatif puasa itu adalah kewajiban bagi umat Islam yang harus dikerjakan. Ya. Jadi wajib ya Pak hukumnya wajib. ya. Sebagai kewajiban tentu saja bagi orang Islam yang tidak mengerjakan tanpa alasan syar'i ya, tanpa alasan yang dibenarkan oleh agama, tentu akan berdosa. Ya. Nah, persoalan dosa ini kan memang urusan individu ya. Dia langsung dengan Allah selaku pencipta. Tinggal bagaimana dia bertobat, yaitu lagi-lagi urusan individu ya. Dan Allah sendiri kan Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan Maha menerima tobat dari hambanya. Jadi wajib ya Pak ya. Jadi puasa ini wajib. Jadi kalau orang Islam yang sudah memenuhi syaratnya itu ya balik bagi laki-laki itu usia 15 tahun minimal atau sudah pernah mimpi basah. Bagi perempuan itu kira-kira umur 9 tahun atau sudah menstruasi.
tidak dalam sedang perjalanan, tidak sedang sakit atau tidak ada halangan syar'i, ya maka dia wajib. Nah, karena wajib, maka ada kaidah yang menyebutkan wajib itu adalah sesuatu yang ketika dikerjakan itu akan dapatkan pahala, dan manakala ditinggalkan akan mendapatkan siksa, ya. Seperti itu. Ya, jadi puasa ini wajib ya, Pak. Ya. Sedangkan ibadah puasa ini tentunya berhubungan dengan iman ya, Pak Irwan. Ya. Karena nggak ketahuan. Misalkan saya mungkin bisa berkata kepada Pak Irwan bahwa saya puasa, tapi tadi pagi saya sudah minum, misalkan seperti itu. Sehingga ibadah yang nggak ketahuan, bener nggak sih, Pak? Berbeda dengan sholat. Kalau ketika sholat, sudah sholat belum? Sudah bisa dilihat. Sudah zakat bisa dilihat. Puasa ini memang ibadah yang sangat individual. Ya. Meskipun harapannya nanti dampaknya juga sosial, ya. Ya, seperti saya tulis kemarin ya, puasa dari kesalehan ritual menuju kesalehan sosial. Kenapa individual? Karena Allah sendiri sudah menyebutkan bahwa Allah lah langsung yang nanti akan memberikan ganjaran atau pahala bagi orang yang berpuasa. Ya. Karena apa? Ya hanya dirinya sendiri yang tahu, dan Allah bahwa dia berpuasa atau tidak. Ya. Misalnya orang di rumah ya pagi-pagi sibuk sahur, makan sahur, terus dari rumah keluarga tahunya juga puasa, terus pergi nggak taunya mampir kerja, mampir ke warteg ya, Pak, warteg atau kemana, kemudian pulang siang atau sore, pura-pura lemes gitu, masih seperti berpuasa gitu. Berpuasa ya, pura-pura lemes, lemes keluarga gitu. Itu nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu, betul, Pak. Bahwa dia ternyata tidak berpuasa. Kan banyak suka itu kan, warung-warung yang masih buka. Separuh, Pak, kelihatan kakinya. Ini sehingga ada guyonan begini. Di antara fenomena bulan Ramadan itu banyak muncul manusia-manusia tanpa kepala. Iya, betul. Ya, di warung terjadi di warung-warung tidak kelihatan, yang kelihatan kakinya. Betul. Jadi laki-laki ya sekali lagi hanya dia dan Allah lah yang tahu bahwa dia itu berpuasa atau tidak. Sampai rumah seolah-olah berpuasa ya, Pak, padahal tadi udah mampir gitu ya. Dia lemes, tapi lemes kekenyangan. Lemes kekenyangan. Ngantuk kekenyangan juga ya, Pak. Tapi insya Allah saya dan Pak Irwan bukan kategori yang seperti itu ya, Pak Irwan. Amin. Nah, Pak Irwan, saya juga mau nanya nih yang khusus untuk perempuan. Pastinya ada halangannya ya, Pak ya, ketika akan berpuasa tetapi tidak diwajibkan untuk berpuasa karena sedang berhalangan. Mohon maaf, seperti sedang haid, nifas, kemudian ibu hamil dan menyusui. Bagaimana ketentuannya, Pak Irwan? Jadi di dalam Al-Quran juga itu disebutkan ya, kelanjutan dari ayat 183 itu ayat 184 yang menyebutkan ayyama ma'dudah famangkana minkum maridon awala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar walaladina yutikunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairon fahuwa khairullah wa antasumu khairulakum in kuntum ta'lamun, yang artinya yaitu beberapa hari tertentu, maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi yang berat menjalankannya wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan orang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Nah, ayat 184 Al-Baqarah ini menyebutkan bahwa perempuan yang sedang haid, menyusui, hamil atau menyusui itu masuk kategori walaladina yutikunahu fidyatun ta'amu miskin, itu orang yang kesulitan ya atau berat menjalankan. Nah, bagi perempuan yang sedang haid itu dia bukannya boleh tidak berpuasa tapi haram berpuasa ya. Jadi udah haram ya, Pak, harus membatalkan puasanya. Harus membatalkan. Nah, bagi yang
sedang hamil Iya. atau menyusui, yaitu memang rukhsah ya. Rukhsah itu bagaimana Pak? Rukhsah itu dispensasi ya. Boleh untuk tidak puasa. Tapi boleh juga berpuasa. Boleh juga jika berpuasa, mampu, dan itu ya. lebih baik ya Pak Irwan ya. Ya, lebih baik dan tidaknya tentu lihat kondisi ya. Kalau hamilnya sudah besar, Iya. menjelang melahirkan dan itu dikhawatirkan bisa mengganggu Janin. janin ya, ataupun kesehatan dari ibunya, ya itu Batal. dibatalkan saja. Nanti menggantinya ya, kalau haid itu menggantinya dengan mengqadha ya, di hari lain di luar bulan Ramadan sejumlah hari yang ditinggalkan. Misalnya Bu Selvi ini ya, Iya Pak. berhalangan haid selama 7 hari. Nanti setelah Ramadan selesai ya, setelah Lebaran itu ya, punya kewajiban sampai Ramadannya akan datang mengganti 7 hari yang ditinggalkan itu. Bisa berturut-turut, bisa selang-seling. Iya. Gitu. Nah, kalau yang hamil dan menyusui itu boleh mengganti dengan qadha, bisa juga dengan mengganti dengan fidyah. Oh, jadi boleh memilih Pak Irwan, Boleh khusus memilih, untuk yang ya. ibu hamil dan Ibu hamil dan menyusui. menyusui. Fidyah itu adalah memberi makan fakir miskin. Fakir miskin, kemudian atau beras Pak Irwan? Boleh? Ya, makanan. Ya, kalau sekarang yang lebih banyak dibutuhkan itu ya uang ya. Uang cash jadi gitu. boleh diganti uang Boleh, juga ya. ya Pak Irwan? Ya diperkirakan saja kan satu hari kita ngasih makan satu fakir miskin. Ya. Kira-kira standar makan satu hari itu berapa ya? Kalau sekali makan taruhlah 5.000, satu hari makan 3 kali ya berarti 15.000. Ya kita melihat standar kita makan dan saja. kemampuan kita Ya. juga ya Pak Irwan. Kalau kita biasanya makan sekali makan 10.000 ya tentu Kali 3 kali 3 30.000. 30.000 ini untuk satu hari yang ditinggalkan. Ya. Baik Pak Irwan, jadi khusus untuk ibu hamil dan menyusui bisa digantinya dengan tadi membayar fidyah Membayar ya Pak Irwan? fidyah atau Berpuasa. dengan qadha, ya. Atau dengan qadha puasa. Qadha puasa, Tetapi ya. boleh memilih kan? Boleh memilih. Tapi kalau yang wanita haid tadi harus qadha, berpuasa, ya. harus diganti dengan Ya. puasa. Alhamdulillah Pak, saya sudah pernah hamil Pak, dan lupa akhirnya Pak menghitung berapa saya hutangnya berpuasa. Baik Pak Irwan, jadi bisa diganti dengan membayar fidyah atau juga lebih baik dengan qadha puasa ya Pak. Kemudian kalau misalkan kita sakit nih Pak Irwan, kondisinya sepertinya tidak mampu untuk berpuasa dan harus minum obat. Nah itu bagaimana Pak Irwan? Nah, bagi orang yang sakit juga disebutkan di dalam Al-Baqarah ayat 184 tadi ya, faman kana minkum maridon ya. Barang siapa yang ada di antara kamu sakit, au safarin atau dalam perjalanan ya, fa iddatun min ayamin ukhar. Menggantinya di hari yang lain. Baik Pak Irwan. Jadi harus mengganti qadha. itu mengqadha ya. Mengqadha. Tapi sakitnya ini ya tentu sakit yang berdasarkan keterangan medis ya, dokter, bahwa kalau puasanya diteruskan bisa membahayakan. Membahayakan itu sakitnya tambah parah atau tidak akan sembuh-sembuh. Bukan menurut diri sendiri ya. Nanti kalau menurut diri sendiri, aduh saya sakit gatel ini ya. Maunya Atau batal deh. apa namanya? Sakit apa lagi itu? Panu. Sakit gigi. Ya itu terserah. Nanti periksa ke dokter. Sakit gigi ini kan sakit yang luar biasa sebenarnya. Betul. Tapi apa? Nggak ada yang nengok biasanya. Kasihan deh. Jadi lagi-lagi ya untuk sakit ini berdasarkan keterangan medis. Ya. Dia yang sakitnya sewaktu-waktu faidatun min ayamin ukhor. Apa itu? Mengganti di hari yang lain, yaitu apa? Qadha. Sejumlah hari yang ditinggalkan ketika dia sakit sehingga tidak puasa. Tetapi ya sakit ini ada dua. Kalau dia sakitnya menaun dan tidak ada harapan untuk sembuh, sudah sakit-sakitan ya, sudah usia lanjut, ya, itu menggantinya sama dengan fidyah, yaitu apa? Memberi makan fakir miskin sejumlah hari yang ditinggalkan. Tapi kalau misalkan sakit dan kondisinya masih bisa sehat kembali, maka harus mengqadhanya ya Pak Irwan ya. Baik Pak Irwan. Kemudian tadi juga disebutkan nih Pak, orang yang dalam perjalanan atau musafir dengan kuasa Allah dan kasih sayangnya memberikan juga keringanan. Sejauh apa Pak jaraknya itu? Ya. Jadi musafir juga ini
orang yang diberi rukhsah atau dispensasi untuk tidak puasa. Ya, bukan hanya puasa ya, sholat juga bagi musafir itu boleh dijamak dan di qasar. Jamak itu digabungkan, misalnya sholat zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Di qasar itu diringkas. Ya, sholat zuhur yang tadinya 4 jadi 2, sholat asar yang 4 jadi 2 juga. Ya. Nah, puasa bagi orang yang dalam perjalanan juga boleh dia tidak puasa. Ya. Lalu perjalanan yang seperti apa? Nah, ini menurut tafsiran para ulama itu jaraknya itu minimal 83 kilo. Ya. Berarti ya kurang lebih kayak dari Tegal sampai Semarang ya Pak? Mana ini? Semarang udah 100 lebih ya. Kendal mungkin. Pekalongan Mas enggak ya Pak? Pekalongan belum. Mungkin Batang Kendal ya, Batang yang sebelah timur ya, Alas Roban. Ya. Kenapa? Karena memang secara faktual ya, orang melakukan perjalanan ya, kita misalnya nyetir, apalagi naik sepeda motor itu kan jelas lelah sekali. Betul. Kadang-kadang kita hanya duduk saja itu sudah mengeluarkan energi karena situasi psikologis yang sudah langsung berubah ya. Kita mau melakukan perjalanan, nanti adaptasi dengan tempat lain, nah itu akan mempengaruhi, maka boleh untuk tidak puasa. Sama bagi orang yang syafar tadi ya, dia mengganti di hari lain sejumlah hari yang ditinggalkan. Kalau 1 hari ya berarti menggantinya 1 hari, 2 hari menggantinya 2 hari, 3 hari ya 3 hari. Batasnya ini lagi-lagi menurut para ulama ya juga 3 hari ya. Jadi kalau kita dalam perjalanan sudah lebih dari 3 hari di sana ya sudah harus puasa karena adaptasi itu sudah berjalan. Jadi jaraknya minimal 83 kilo ya Pak. Jadi kayak misalkan kalau saya ke Cirebon hanya 60 kilo masih belum musafir ya Pak. Tapi jangan kalau dalam agama namanya helah ya. Apa itu rekayasa. Aku pengen batal lah aja melakukan perjalanan ke Bandung misalnya begitu. Jalan-jalan beda lagi itu beda tujuan dan niat. Itu namanya helah Pak. Ya, atau merekayasa. Jadi yang benar-benar nanti akan direkayasa oleh Allah. Jadi yang benar-benar itu perjalanan yang memang kita memang harus melakukan perjalanan tersebut. Misalnya urusan dinas, urusan bisnis, urusan keluarga. Seperti itu. Oke, kemudian terakhir nih Pak, pertanyaan terakhir, kategori orang tua yang sudah uzur itu ketentuan tidak berpuasanya bagaimana Pak Irwan? Ini untuk orang tua yang sudah uzur ini juga sama dengan diberi keringanan juga Pak Irwan. Diberi keringanan untuk tidak puasa sama dengan orang yang sakit menahun tidak ada harapan untuk sembuh. Yaitu apa? Kan dia sudah tidak ada kesempatan untuk puasa. Karena setelah Ramadan pun usia kan tetap dia semakin bertambah malah. Maka bagi orang yang sudah uzur ini digantinya keringanannya rukhsahnya itu dengan fidyah yaitu memberi makan fakir miskin ya, untuk 1 hari yang ditinggalkan satu fakir miskin 3 kali makan 1 harinya seperti itu. Jadi untuk ukuran uzur ini juga mungkin relatif ya. Ada orang yang usianya sudah 70 tahun tapi masih sehat, masih ada bisa yang berpuasa. 70 tahun sudah tidak bisa apa-apa, sudah ya mohon maaf ya, misalnya linglung gitu. Jadi ini kondisional. Jadi tetap berbeda-beda ya Pak untuk ketentuannya dari uzur itu. Baik Pak Irwan, terima kasih atas pencerahannya hari ini dalam acara podcast FAUPS dalam tema Bincang Ramadan seputar puasa Part 1. Jadi nanti akan ada kelanjutannya ya. Terima kasih generasi hebat yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.